Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pernah gak sih kalian mengidolakan seorang tokoh? Entah itu tokoh publik, penulis, ilmuwan, ataupun seniman. Lalu, dari mana kalian mendapatkan informasi tentang mereka? Apakah dari buku atau dari media sosial? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya mengkritisi informasi tentang tokoh dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kalian mempercayai suatu informasi tanpa tahu kebenarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menemukan, mengidentifikasi, dan memilah satu atau lebih dari informasi dengan menggunakan strategi yang sesuai, seperti strategi memindai, membaca cepat, ataupun membaca sekilas. Materi yang pertama yaitu mencermati informasi tentang tokoh. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mudah dipahami oleh banyak orang dan dapat bermanfaat. Manfaat yang lainnya yaitu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, entah itu di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Informasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan baru. Yang kedua, untuk menghapus ketidakpastian. Yang ketiga, sebagai media hiburan. Yang keempat, sebagai sumber berita. Yang kelima, sebagai sosialisasi kebijakan. Yang keenam, untuk mempengaruhi khalayak atau masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menyatukan pendapat. Informasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu informasi faktual. Informasi faktual adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang kedua yaitu opini. Opini adalah informasi yang dibuat berdasarkan pendapat pribadi seseorang tentang suatu hal. Yang ketiga adalah informasi deskripsi. Informasi deskripsi adalah informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Sedangkan informasi berdasarkan bentuk penyajiannya dapat disampaikan dalam beberapa bentuk seperti gambar, artikel, audio, dan video. Sedangkan informasi tertulis dapat disampaikan dalam beberapa bentuk seperti poster, pamflet, brosur, dan infografik. Informasi tertulis ini dapat dibaca secara cepat karena memuat informasi yang ringkas. Apakah kalian tahu apa itu infografik? Infografik adalah representasi visual yang mengkombinasikan antara teks, gambar, grafik, dan elemen lainnya untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik. Sebuah infografik itu sangat bermanfaat karena memuat informasi secara ringkas dan dapat dibaca dengan cepat. Berikut ini adalah contoh infografik yang memuat informasi tentang tokoh bernama H.B. Yasin. Untuk lebih memahami informasi apa saja yang ada di dalam infografik ini, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, kapan dan di mana H.B. Yasin dilahirkan? Berdasarkan infografik, H.B. Yasin dilahirkan di Gorontalo pada 13 Juli 1917. Pertanyaan kedua, kapan H.B. Yasin wafat dan di mana ia dimakamkan? Berdasarkan infografik, H.B. Yasin wafat pada 11 Maret tahun 2000 dan ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pertanyaan ketiga, sejak kapan H.B. Yasin bekerja di Balai Pustaka? Berdasarkan infografik, H.B. Yasin bekerja di Balai Pustaka sejak tanggal 1 Februari 1940. Pertanyaan keempat, pengaruh apa yang diberikan sang ayah kepada H.B. Yasin?
Berdasarkan infografik, ayahnya itu sangat berpengaruh dalam ketertarikan terhadap dokumentasi. Setelah kita melihat contoh infografik tersebut, kita juga harus memahami apa saja kaidah kebahasaan dalam teks informasi. Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks informasi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat fakta. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknik atau istilah khusus. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif transitif. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Dan yang kelima yaitu menggunakan kalimat kompleks. Anak-anak, kita telah memahami informasi dari infografik. Sekarang, Ibu ingin kalian juga memahami bagaimana caranya membuat infografik yang baik dan menarik. Yuk, simak langkah-langkah berikut ini ya. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Sebelum membuat infografik, kalian harus menentukan topik terlebih dahulu. Bisa dengan memilih siapa tokoh yang akan kalian buat dalam infografik. Langkah yang kedua yaitu mencari informasi penting. Bisa dengan cara mencari informasi tentang tokoh, entah itu nama lengkapnya, tanggal lahir, tanggal wafat, pekerjaan, dan prestasi-prestasi yang ia peroleh. Langkah yang ketiga yaitu menentukan desain. Jadi, kalian harus memilih desain yang akan kalian gunakan. Untuk mempermudahnya, kalian juga bisa membaginya ke dalam beberapa bagian seperti judul, poin-poin penting, dan sumber informasi. Langkah keempat yaitu menggunakan aplikasi sederhana. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi yang sekiranya bisa mempermudah kalian dalam menggunakan infografik seperti Canva, Google Slide, ataupun PowerPoint. Langkah terakhir yaitu sajikan dengan kreatif. Kalian bisa menggunakan warna-warna yang nyaman dilihat, font yang mudah dibaca, dan tata letak yang rapi sehingga infografik itu akan terlihat menarik. Baik, hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana caranya mengkritisi informasi tentang tokoh. Kita juga telah belajar tentang pengertian teks informasi, jenis teks informasi, kaidah kebahasaan, dan bagaimana caranya membuat infografik. Sebagai tugas akhir, Ibu ingin kalian membuat infografik yang menarik dan ringkas. Kalian bisa memilih tokoh yang kalian idolakan untuk dibuat menjadi infografik. Tugas ini bisa dikerjakan lewat manual maupun digital. Yang terpenting, sajikan dengan ringkas, padat, dan menarik ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semangat belajar dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.